Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaila Siti Pranata dengan NIM F1S1212310 ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kolaborasi teknologi perusahaan Apple dan Goldman Sachs. Di sini yang melatar belakangnya ialah eh, di era digital saat ini perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor industri termasuk sektor keuangan. Teknologi telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan perbankan dan keuangan, menciptakan kebutuhan akan solusi yang cepat, lebih aman, dan lebih mudah diakses. Tren ini mendorong kolaborasi lintas industri, di mana perusahaan teknologi besar semakin tertarik untuk memasuki dunia keuangan dengan perusahaan perbankan. Lalu, masuk ke perusahaan Apple. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976. Ini adalah perusahaan teknologi terbesar yang paling inovatif di dunia. Berkantor di Cupertino, California, Apple awalnya dikenal karena produk komputer pribadi mereka, yaitu Apple I dan Apple II, yang berevolusi industri komputer pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Namun, pertumbuhan pesat dan kesuksesan global Apple terutama dikaitkan dengan peluncuran produk ikonik seperti iPhone, iPad, iPod, dan MacBook. Lalu, Apple dikenal karena pendekatan yang menggunakan desain, inovasi, dan ekosistem yang saling terintegrasi di mana perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan digital bekerja secara harmonis untuk memberikan pengalaman pengguna yang superior. Apple menciptakan produk dan layanan inovatif berfokus pada pengalaman pengguna serta membentuk masa depan melalui teknologi. Pendekatan ini membawa Apple menjadi pemimpin industri teknologi global. Lalu, ada Goldman Sachs. Perusahaan Goldman Sachs didirikan pada 1869 oleh Marcus Goldman. Ini merupakan bank investasi dan penyedia layanan keuangan terkemuka di dunia. Berkantor di New York City, Goldman Sachs memiliki sejarah panjang sebagai institusi keuangan yang melayani perusahaan besar, pemerintah, dan individu dengan kekayaan yang tinggi. Selama lebih dari 1 abad, Goldman Sachs dikenal sebagai pemain utama dalam pasar keuangan global, membantu eh, perusahaan melakukan initial public offering, melakukan merger dan akuisisi, serta memberi layanan keuangan strategis bagi klien-klien yang besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Goldman Sachs mulai mengalihkan fokusnya pada sektor perbankan konsumen, sebuah bidang yang relatif baru bagi mereka. Mereka meluncurkan layanan Marcus by Goldman akhir-akhir tahun 2016, sebuah platform bank digital menawarkan produk-produk seperti pinjaman pribadi, rekening tabungan dengan bunga yang tinggi. Langkah ini menandai transisi penting bagi perusahaan selama ini yang lebih fokus pada kooperasi menuju ke segmen pasar retail yang lebih luas. Lalu, selanjutnya, konsep kolaborasi. Sistem antar organisasi atau IOS melibatkan kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan melalui teknologi informasi kemajuan teknologi yang menawarkan produk berbasis elektronik yang mendukung iOS. Apple dan Goldman Sachs saling memanfaatkan keahlian berbeda. Apple dalam bidang teknologi dan pengalaman pengguna, sementara Goldman Sachs dalam pengalaman keuangan dan regulasi. Ditambah dengan peran Mastercard sebagai penyedia jaringan pembayaran internasional, kolaborasi ini menciptakan produk inovatif yang mampu bersaing. Peran teknologi, informasi dalam layanan keuangan digital. Teknologi informasi telah merevolusi cara layanan keuangan yang ditawarkan kepada konsumen dengan adanya teknologi seperti cloud computing. Lalu, selanjutnya, kolaborasi, new product. Kerjasama, new product adalah kerjasama antara
2 atau lebih perusahaan untuk menciptakan produk baru yang menggabungkan keahlian sumber daya atau teknologi dari masing-masing pihak. Begitu juga Apple dan Goldman Sachs memilih untuk kolaborasi ini produk dengan menghasilkan barang baru bernama Apple Card. Apple Card adalah kartu kredit digital yang diperkenalkan pada tahun 2019. Apple Card dirancang untuk bekerja secara mulus dengan ekosistem Apple, terutama melalui aplikasi wallet di iPhone. Dengan Apple Card, Apple ingin memperluas pengaruhnya di sekitar keuangan dengan mengintegrasikan pengalaman kartu kredit ke dalam ekosistem iOS, juga dapat memperluas sektor bisnis bagi Goldman Sachs dan Apple. Selanjutnya adalah bentuk kolaborasi yang terjamin. Bentuk kolaborasi yang terjamin, Apple bertanggung jawab atas pengalaman pengguna dan integrasi teknologi kartu kredit ini dalam Apple Wallet di iPhone. Ini termasuk desain antarmuka yang mudah digunakan, aksesibilitas langsung, dan integrasi layanan Apple lainnya seperti Apple Pay. Goldman Sachs berperan sebagai penyedia layanan finansial yang mengelola back-end perbankan, termasuk penerbitan kartu kredit, penilaian kredit pengguna, serta mengelola infrastruktur keuangan dan risiko terkait dengan layanan kartu kredit. Lalu ada Mastercard, juga turut terlibat dalam kolaborasi ini sebagai jaringan pembayaran yang mendukung transaksi global yang dilakukan melalui Apple Card. Selanjutnya, ada peran teknologi informasi dalam mendukung bisnis. Yang pertama, integrasi digital yang mulus pada Apple Card sepenuhnya terintegrasi dalam aplikasi Apple Wallet, memungkinkan pengguna mengakses kartu kredit secara digital. Setiap pengguna iPhone dapat mendaftar kartu ini langsung dari perangkat mereka tanpa perlu melalui proses aplikasi fisik. Integrasi ini membuat Apple Card sangat nyaman digunakan untuk meminimalisir hambatan masuk bagi pengguna. Ini memperkuat loyalitas pengguna terhadap ekosistem. Yang kedua, ada keamanan data privasi teknologi informasi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan transaksi Apple Card. Setiap transaksi diverifikasi melalui Face ID, Touch ID, atau kode sandi, dan Apple menggunakan teknologi tokenisasi untuk menggantikan informasi kartu pengguna dengan token unik yang berubah-ubah. Fitur keamanan ini membuat Apple Card lebih aman dibandingkan kartu kredit tradisional lainnya. Lalu ada personal finance management atau manajemen keuangan pribadi. Teknologi informasi memungkinkan Apple untuk menyediakan fitur visualisasi pengeluaran yang unik di aplikasi wallet. Dengan memberikan alat yang membantu pengguna mengelola keuangan mereka lebih baik, Apple Card memberikan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kartu kredit tradisional. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pengguna dengan layanan Apple, tetapi juga membantu mereka tetap berada dalam ekosistem Apple yang menghasilkan retensi pengguna yang lebih tinggi. Lalu ada cashback real time dan daily cash Apple yang menawarkan sistem cashback unik yang disebut daily cash, di mana pengguna menerima cashback setiap mereka melakukan transaksi, baik online ataupun offline. Lalu ada cloud computing dan infrastruktur keuangan. Digital pada Goldman Sachs memanfaatkan teknologi cloud untuk mengoperasikan Apple Card. Data transaksi diproses secara real-time dan layanan kredit disediakan secara instan melalui analisis data yang dilakukan di cloud. Dengan menggunakan teknologi cloud dan big data, Apple dan Goldman mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif ini, memungkinkan skala bisnis yang lebih besar tanpa peningkatan biaya operasional yang signifikan. Berikut, manfaat bagi perusahaan. Kolaborasi Apple dan Goldman Sachs melalui Apple Card berdampak signifikan bagi kedua perusahaan. Apple memperkuat loyalitas dan retensi pelanggan melalui integrasi layanan keuangan di ekosistemnya, menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman dan membuka pendapatan baru dari fee transaksi. Sementara itu, Goldman Sachs memperluas kehadirannya di perbankan konsumen digital
memanfaatkan basis pengguna Apple yang besar dan teknologi modern untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih relevan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.